vaksinnya itu ngandung minyak babi gitu, ngandung minyak babi gitu. Nah, terus tapi di juga yang juga season ya. MUI katanya ngebolehin gitu ya. Itu gimana gitu? Please lah, untuk masalah pasien ada babi atau enggak itu kan ya jangan semerta-merta, jangan gini loh. Penyakitnya orang kita tuh terlalu tergesa-gesa, terlalu pengen cepet-cepet aja gitu, orang-orang zaman sekarang loh itu. Gitu. Pengennya instan, cepet-cepet. Kenapa? Ketika mengambil informasi, dapat informasi, mau cepet-cepet aja gitu. Tergesa-gesa itu yang bikin fatal sebenarnya. Apalagi kalangan bapak-bapak ada, sebarkan WA ini, kalau nggak sebarkan begini-begini, sebarkan. kayak cemas. Kita nggak mengkritisi gitu. Makanya pentingnya belajar filsafat ya seperti itu. Balik lagi filsafat nih. Tuh, jadi nggak kagetan jadi orang gitu. Dikit-dikit ada vaksin mengandung minyak babi, please teliti dulu gitu. Lu beli vaksin satu, lu masuk ke lab, cek. Tuh. Kalau nggak modal sini gue bayarin, ayo masuk lab. Jangan langsung ada babi-babi gitu. Please langsung jangan cepet-cepet gitulah. Ada isu dikit langsung langsung dianuin begitu. Jadi itu kalau ada minyak babi kayak dari kandungan babinya gitu cuma hanya baru isu terus digoreng gitu sama masyarakat. Iya, ya gitu dah pokoknya dah. Intinya gini kan, ya sama kayak saya beli batu akik ini kan. Sama, istilah kata analoginya dengan dengan vaksin gitu kan. Ini batu akik. Dia bilang begini, ini batu akik asli gitu kan. Batu alami ini, nggak ada campuran zat-zat apa kaca segala macam gitu kan. Nah saya balikin, oke ayo kita kan aja ke lab aja langsung, lab gemologi, cek gitu kan. Saat dicek di lab keluar zat-zatnya, ada campuran kaca, campuran ini. Ya kan secara ilmiah lebih membuktikan daripada bacotan seperti itu, daripada hoak-hoak seperti itu. Kalau memang pengen ada minyak babi, coba cek ke lab langsung, ayo gitu kan. Nah iya. Dan orang-orang sekarang nggak mempercayai apa namanya bukti-bukti ilmiah gitu. Sama orang-orang gereja zaman dulu itu zaman-zaman abad ke berapa? Keempat tuh kalau nggak salah itu. Kenapa Galileo Galilei dibunuh? Ya karena dia lebih ilmiah daripada gereja gitu. Gereja bilang mengatakan bahwasanya bumi lah sebagai pusat tata surya. Pusat semesta. Matahari semuanya mengelilingi bumi. Tapi buktinya apa sekarang? Bumi mengelilingi matahari. Dan Galileo udah meneliti itu. Kenapa Galileo dibunuh? Ya karena itu. Menurut Injil dikatakan bahwasanya bumi itu sebagai pusat tata surya. Semua planet-planet mengelilingi bumi gitu. Nah, Galileo meneliti pakai teropong gede. Wah, ternyata enggak. Matahari lah menjadi pusat semesta. Akhirnya dibunuh karena apa? Bertentangan dengan Injil. Masalahnya. Dan sekarang sains dan agama memang sering bertentangan karena apa ya? Ada orang-orang seperti itu gitu, dikit-dikit isu gitu. Please cek dulu lah. Karena apa? Agama dan sains gak pernah bertentangan, pasti seiringan gitu. Gitu masalahnya. Tapi kalau misalkan emang mengandung minyak babi, kan itu disuntik ya, gitu ya. Itu jadi babi. Terus jadi babi. Enggak, maksudnya itu kan yang diharamin di Al-Quran itu kan memakan daging babi. Jadi kalau misalkan nyuntik kan itu bukan termasuk makan, jadi sah-sah aja nggak apa-apa. Sama kayak orang semisal lagi puasa nyuntik, boleh nggak? Nggak tahu juga. Ya, kagak boleh kan, batal puasanya. Iya. Itu baliknya ke situ gitu. Kalau emang ketika MUI udah mengatakan boleh ya silakan aja dipakai. Toh dia udah berfatwa seperti itu, apa susahnya sih? Lu marah-marah kemana aja, sila kata. Lu marah-marah gandeng MUI mulu, kan gitu. Karena yang udah mengesahkan lu bilang haram, lu bilang ada minyak babi gitu. Isu-isu itu bakal terpentalkan, bakal tertolak dengan bukti-bukti ilmiah seperti itu gitu. Nah kalau ilmu nahu bukti ilmiah apa semisal jazm dibaca fathah lah, nggak bisa, jazm pasti sukun kan gitu. Kalau nggak ada penggantinya kan gitu. Itu bukti ilmiah pasti gitu, ilmiah namanya gitu. Udah ada udah ada teorinya, kerangkanya seperti ini, udah ada susunannya gitu kan. Iya.
apalagi misal niat puasa Ramadoni ya Ramadoni gitu. Kalau ngotot labut ilmiahnya ini ada di Alfiyah tuh ilmiahnya. Secara ilmu, secara sistematis ada di Alfiyah. Kan begitu masalahnya. Iya. Kenapa orang nggak bisa menerima itu ya karena otaknya nggak bisa nyambung, nggak bisa mencapai itu gitu, nggak mau menerima bukti ilmiah gitu. Kan gitu masalahnya. Taunya Ghairul Munsharif dibaca fathah. Nah gitu masalahnya. Iya. Kayaknya gue bisa dibaca patah aja gitu. Kalau gue kan di Quran ada Ramadona gitu. Lah beda lagi masalahnya gitu. Bukti ilmiah mana? Baca Alfiyah gitu. Oh yang ditahu. Ya, bukti ilmiahnya sains udah sistematis gitu. Dan sains itu sifatnya apa? Dinamis, terus berjalan, terus bergerak gitu. Ketika ada masalah lagi ya dibikin lagi penyelesaiannya kan begitu masalahnya. Jadi agama dengan sains itu nggak pernah bertentangan. Justru nyatu. Contoh semisal di hadis minum kencing onta kan boleh, bertentangan gitu dengan kesehatan. Kan butuh penelitian lagi dari kedokteran gitu kan. Pasti bakal selaras ketika nanti udah keluar hasilnya kan gitu. Entah udah diteliti atau belum gitu kan. Nah hadis kok mau menyalahkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gimana sih pikirannya masa minum kencing onta kan gitu. Nah, iya. Gitu ya. Jadi di zaman-zaman sekarang ya perlu kita bukti ilmiah, jangan dikit-dikit cepet tergesa-gesa untuk menyimpulkan suatu perkara gitu. Ya cobalah kita dulu, kita teliti dulu gitu kan. Cari tahu lebih dalam. Cari tahu lebih dahulu gitu kan. Iya. Memang kalau orang-orang bener-bener orang kritis ya udah dia pasti baca, nyari keberadaan dulu sumbernya dari mana begitu. Itu dari mana minyak babi ngomongnya? Ya, itu apa namanya? Satu semester. Awalnya semisal nih dari orang satu mengatakan ada minyak babi, nyampe kok ke si B, oh minyak babi itu mengandung ini nih gitu kan, nyampe lagi ke si C, tambah lagi, makin jadi ada istilah kata distorsi artinya gitu. Makanya kalau kita ingin menyikapi suatu berita jangan langsung dari katanya jangan gitu. Kita cari sumbernya dulu dari mana nih asalnya gitu, Dari faktanya secara faktual, secara fakta kita cari gitu. Makanya zaman sekarang kita pengen nyari berita nih cari aja yang bener-bener Kompas, Republik tuh, koran-koran tuh kita cari itu gitu. Jangan detik.com tuh, jangan yang di Facebook. Di Facebook siapa yang mau tanggung jawab gitu. Kalau misal Kompas nyebarin berita hoax lah gampang aja panggil polisi, tutup tuh Kompas. Sampai sekarang kan itu tutup Kompas, masih nyebarin berita aja korannya kan masalah gitu kan. Apa? Liputan 6. Liputan 6 tuh kita faktual gitu loh. Nah, karena apa? Ketika orang menyebarkan suatu berita kan udah dicek dulu tuh sama tukang ngecek bener gak nih kira-kira begitu kan. Lah kalau memang itu berita hoax udah ditutup tuh liputan televisi yang nyebarin berita Antv atau Liputan 6 segala macam kan gitu masalahnya Mam. Ya cobalah kita sekarang kalau pengen tahu berita ya langsung dari sumbernya gitu. Ya, kalau kita nggak terima ya udah ajuin aja polisi, laporin begitu. Nggak terima Pak, hoax nih Liputan 6 bisa begitu, maaf gitu kan. Udah gampang kok, ada gedungnya. Lah kalau Facebook lah siapa yang nulis, yang ngetik, lalu nggak tanggung jawab ya. Please ketika ada WhatsApp itu nggak usah dipercaya gitu aja. Ya, ada WhatsApp vaksin mengandung minyak babi gitu, jangan cek gitu, mau gitu cek, jangan terlalu cepat menyimpulkan gitu, cari sumber-sumber dulu gitu yang lain, cari yang valid gitu. Ya kayak dulu kan ada berita Saracen, tahu, pernah dengar gak? Apa? Saracen. Oh, zaman saya kecil dulu tuh kan nyerangnya salah satu diserang siapa? Kayak Said Akil diserang gitu. Hoak seperti itu tuh. Tugasnya ngapain? Semisal Saracen, klik tombol ini, nah, tiba-tiba akun kita udah hilang, dia diretas sama orang, disebarin berita-berita hoak. Tujuannya siapa? Salah satunya kayak Said. Kalau udah begitu, media sosial yang main, para istilah buzzer begitu, siapa yang mau tanggung jawab? Lapor polisi lah, ini mana yang punya akunnya, siapa yang punya? Karena gak ada yang tahu, polisi kan gitu. Kecuali emang berita itu dari bener-bener yang sumbernya valid kayak Kompas tadi gitu kan.
Liputan 6, Detik.com, Republika atau Jakarta Post itu ya, gitu dia. Tuh. Baru Tribun News gitu. Emang tuh berita hoak, laporannya aja polisi. Ada gedungnya itu, gampang tinggal ditutup, udah lu gak usah beredar lagi. Hoak mulu lu, kan gitu. Jadi besok-besok gitu aja, pengen nyari berita yang benar-benar sumbernya valid gitu. Begitu kudu melek, dan dikit-dikit minyak babi. Lagi juga MUI kan ketuanya dari Rois NU juga. Ya, saya sih nggak mempermasalahkan Roisnya atau dari NU atau enggak gitu. Ini masalahnya gini, masalahnya ya, kritis lah jadi orang gitu. Iya, jangan dikit-dikit langsung nyebar hoax gitu. Bikin isu sendiri gitu. Masalahnya. Jadi saat itu. Besok ada yang begitu, tanya aja, ada gak bukti ilmiahnya? Tanya begitu juga kelabakan. Terus aja, mana bukti ilmiahnya kalau ada gituannya? Ujung-ujungnya kalau misalnya gak bisa jawab, marah-marah orang pasti. Marah-marah.